Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini perenungan kita telah sampai di kitab Mika pasal yang pertama. Bapak Ibu tentu saja bisa menyimaknya di rumah masing-masing. Nah Bapak Ibu, setiap manusia tidak luput dari kesalahan ataupun dosa yang kita lakukan. Nah, akibat dari dosa tentu kita tahu bahwa berakhir di maut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbuat salah, ketika kita berbuat dosa, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus datang kepada Tuhan, kita menyadari semua apa yang kita lakukan dan tentunya kita minta ampun. Nah, dalam kitab Mika ini, pasal yang pertama ini dimulai dengan nubuatan tentang hukuman Tuhan terhadap bangsa Israel dan Yehuda karena dosa-dosa mereka. Nah, ingat, setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya yang dapat kita terima. Nah, Mika 1 ini menekankan bagaimana Tuhan tidak tinggal diam terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala yang dilakukan umatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan ini penyayang, Tuhan ini panjang sabar, Tuhan ini sungguh mengasihi setiap anak-anaknya. Tetapi ingat juga, Tuhan adalah Tuhan yang adil. Apa yang dilakukan manusia, entah itu dosa, mungkin dosa yang bagi kita mungkin hal sepele, tetapi ingat, pasti ada akibatnya. Nah, Tuhan ini tidak tinggal diam, kata Mika pasal 1 ini, terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala yang dilakukan umatnya. Nah, Mika pasal 1 ayat 1-4 ini berbicara tentang Tuhan berbicara dan Tuhan bertindak. Tuhan bukanlah Allah yang jauh dan tidak peduli. Dia melihat segala perbuatan manusia, baik yang benar maupun yang jahat. Nah, penghakiman Tuhan menunjukkan bahwa dosa tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita kadang ada kalimat nggak apa-apalah, kepepet. Nah, ada seperti itu, berbuat dosa. Kita seringkali tidak sadar seperti itu. Ataupun dibilang dosa kecil lah. Nah, Bapak Ibu ingat, di hadapan Tuhan tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, semuanya dosa. Nah, tetapi apa yang kita lakukan atau perbuat secara khusus ya untuk kelakuan jahat kita pasti akan ada konsekuensinya. Nah, di Mika pasal yang pertama ayat yang ke-5 dan ke-7 ini berbicara tentang dosa dari bangsa Samaria dan Yerusalem. Nah, segala bentuk penyembahan selain kepada Tuhan itu tentu saja membawa kehancuran. Nah, dosa yang dilakukan ini tidak hanya dapat merusak hubungan kita saja dengan Tuhan, tetapi membawa akibat bagi seluruh bangsa yang ada. Nah, sedangkan di ayat 8 sampai ke 16 itu merupakan ratapan dari Nabi Mika. Nah, Mika menunjukkan hati seorang nabi yang tidak hanya menyampaikan firman, tetapi juga turut merasakan penderitaan umatnya ketika ia melihat kehancuran akibat dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tentu saja sebagai hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, kita terus diperingatkan ya, supaya kita tidak berbuat dosa. Apabila kita melihat mungkin ada saudara kita yang melakukan dosa, yang enak mungkin menurut mereka hidup terus di dalam dosa, mari kita gunakan hati kita untuk kita peduli kepada mereka, menasihatkan mereka bahwa bertobatlah, karena akan setiap apa yang kita lakukan yang tidak mempermuliakan nama Tuhan tentu saja akan ada akibatnya. Nah, kesimpulannya atau aplikasinya dalam kehidupan kita, Tuhan tidak tinggal diam terhadap dosa. Penghakiman adalah tanda keadilannya.
Dosa membawa kehancuran bukan hanya bagi satu orang atau individu, tetapi juga bagi seluruh bangsa di mana orang itu berada. Hati yang peka terhadap kehancuran akibat dosa dan membawa kita pada pertobatan dan doa bagi orang lain. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita juga sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Apakah kita sudah sadar bahwa apa yang dosa yang kita lakukan, kita sudah minta maaf di hadapan Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.